Baik, selamat pagi semua. Jadi kembali lagi pada pembelajaran front office, khususnya bagian footer. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar kembali mengenai cara pengisian dari Bellboy Control Sheet. Di mana sebelumnya kita sudah belajar tentang tutorial pengisian dari Logistic dan Bellboy Iron Card. Bagi yang belum sempat mengikuti bagaimana cara pengisian kedua formulir Logistic dan Bellboy Iron Card, linknya bisa dicek di deskripsi atau di pojok kanan atas. Nah, kembali di kesempatan ini kita akan melakukan tutorial pengisian Bellboy Control Sheet, di mana sumber data dari Bellboy Control Sheet itu ada dua, yaitu ada pada Logistic yang telah diisi oleh Bellboy, dan yang kedua sumbernya adalah Bellboy Iron Card yang juga diisi oleh seorang Bellboy. Nah, kenapa sih Bellboy Control Sheet ini harus diisi? Jadi Bellboy Control Sheet ini diisi oleh seorang Bell Captain atau atasan dari Bellboy. Tujuannya adalah untuk melakukan pengawasan, mengontrol kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh Bellboy ketika memberikan layanan penerimaan barang bawaan tamu, baik itu pengantaran pada saat check-in, pada saat check-out, ataupun pada saat pindah kamar. Nah, seluruh aktivitas dari Bellboy itu direkam pada Bellboy Control Sheet oleh seorang Bell Captain. Baik, langsung saja kita akan mulai tutorial pengisian dari Bellboy Control Sheet. Jadi, pengisiannya kita akan memasukkan data, hanya mengcopy ulang data yang ada pada Bellboy Iron Card ke dalam Bellboy Control Sheet. Nah, di sini adalah tampilan awal atau layout dari Bellboy Control Sheet. Di mana di sini ada Check It By. Check It By ini adalah nama dari Bell Captain yang pada saat itu sedang incas atau bertugas di section tersebut. Yang kedua ada Date or Time. Ini adalah tanggal dan waktu, jam berapa petugas Bell Captain itu bertugas atau incas. Ini adalah juga ada time work. Nah, ini bisa diisi tanggal di sini. Nah, bagian di sini adalah time work-nya. Baik, kita lanjut. Jadi di sini ada room number. Room number adalah nomor kamar tamu. Terus ada number nama bellboy, itu adalah nomor bellboy atau nama bellboy yang melakukan penanganan barang bawaan tamu. Ini time in. Time in dan time out adalah jam berapa barang tersebut diantarkan dan jam berapa selesai diantarkan. Untuk purpose ini ada 4 bagian, adalah ada T, B, V, sama L. Nah, apa maksudnya ini adalah, kalau T itu adalah tiba, jadi tiba misalnya tamu check-in. Terus kalau B ini adalah berangkat atau tamu check-out, dan P ini adalah pindah kamar. Dan yang L ini adalah tujuannya untuk lain-lain, misalnya tamu hanya menitipkan barang saja di store ataupun hanya menitipkan sebentar di concierge desk. Nah, luggage number ini adalah jumlah barang dari barang bawaan tamu yang dibawa atau diantarkan oleh seorang bellboy. Nomor of luggage tag. Nah, inilah nomor luggage. Jadi kita seorang bellboy harus mengingat nomor dari luggage tag yang kita antarkan pada saat penanganan barang bawaan tamu. Terus di sini adalah Bell Captain signage. Jadi dia adalah tanda tangan dari Bell Captain bahwa benar Bell Captain sudah melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap tugas dari bellboy itu sendiri. Nah, selanjutnya ada remarks. Remarks itu adalah sebuah catatan khusus yang perlu diindahkan atau diperhatikan oleh seorang Bell Captain dan bellboy misalnya saja. Remarksnya itu adalah ada barang tamu itu ada fragile atau barang pecah belah, itu bisa diisi remark sana. Ataupun misalnya barang bawaan tamu tersebut adalah barang-barang berharga, misalnya seperti ada uang, laptop, dan sebagainya, jadi perlu dicantumkan di sana sehingga
kita dapat dengan mudah melakukan pengontrolan terhadap barang bawaan tamu itu sendiri. Baik, langsung saja kita mulai ke pengisian. Jadi sebelumnya kita lihat dulu bellboy iron card yang sudah kita isi sebelumnya, ya seperti ini. Oke, jadi kita tinggal mengcopy paste atau masukkan data yang ada pada bellboy iron card ke dalam bellboy control sheet. Nah, bellboy control sheet ini ingat diisi oleh bell captain berdasarkan informasi dari bellboy iron card. Nah, kita tinggal masukkan nomor kamarnya adalah kamar 201. Ya, ingat diisi tanda tagar. Kamar 201, nama bellboy atau bisa tulis 007, nomor bellboynya, terus Frankie, terus tanggal innya itu adalah 14.30, 14.50, 14.30, 30 sampai 14.50. Nah, ini kalau misalnya tamunya tiba, kita isi tanda centang. Nah, oke. Terus number of luggage, jumlah barangnya. Kita lihat di sini ada 3. Kita isi 3 pieces. Nah, ini untuk number of luggage tag-nya. Ini nomornya 005. Kita isi 005. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk kita mengingatkan bahwa setiap barang yang kita antarkan itu merupakan tanggung jawab kita masing-masing. Terus tanda tangan signature atau tanda tangan well captain. Nah, sebelum kita isi tanda tangan, kita isi remarknya misalnya adalah tulis ini. Nah, jadi misalnya dimaksud seperti ini, satu barang briefcase merah itu ada sesuatu yang penting, itu berisi uang. Jadi kita bisa isi di sana. Terus tanda tangannya nanti kita tinggal tanda tangan di sini. Kita coba tanda tangan dulu. Nah, oke, misalnya ini tanda tangan dari bell captain, ya, tanda tangan dari bell captain. Nah, ini sudah selesai pengisiannya, nanti tinggal dilanjutkan. Kalau sudah seperti ini, nanti itu tinggal dilanjutkan ke bagian bawah. Oke, nomor kamar yang lain, misalnya kamar yang dibawa oleh bellboy selanjutnya, yaitu kita tulis misalnya di sini kamar 203. Jadi dengan memberikan informasi yang sama yang terdapat pada bellboy iron card yang dibawa oleh bellboy lainnya. Jadi satu lembar bellboy control sheet ini bisa digunakan untuk beberapa kamar yang dilakukan penanganan oleh seorang bellboy. Jadi misalnya berapa cukupnya dalam satu bellboy control sheet ini, misalnya cukupnya muat untuk 7 kamar. Sampai pada bagian terakhir, misalnya di sini kamar 250 misalnya. Jadi silakan diisi disesuaikan. Kalau misalnya form bellboy control sheet ini sudah habis, bisa menggunakan form bellboy control sheet yang lain. Nah, di sini diisi nama seorang bell captainnya, misalnya Murah namanya. Terus tanggalnya mereka bekerja adalah, kita lihat di sini bell iron cardnya itu tanggal berapa.
Oke, bellboy Iron Card ini adalah tanggal 11 Maret. Kita isi di sini 11 dan time-nya kita isi misalnya itu adalah 14. Oke, ya seperti itu. Jadi simpel saja untuk pengisian bellboy Iron Card, tinggal mengcopy data yang ada pada bellboy Iron Card yang sudah diisi oleh bellboy sebelumnya. Jadi ini akan diarsipkan sehingga ketika suatu saat nanti ada suatu permasalahan, kita bisa mengetahui atau bell captain bisa mengetahui siapa petugas bellboy yang menangani kamar A atau siapa yang petugas bellboy yang menangani kamar B misalnya. Seperti itu. Baik, itu saja dari materi hari ini tentang cara pengisian dari bellboy control sheet. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa. Thank you for watching.